Hai guys, balik lagi di YouTube channel Road to PTN. Gimana nih kabar kalian? Di masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Stay safe and stay healthy semuanya. Nah, jadi kenalin, aku Areta Revieri, mahasiswi jurusan Teknik Kimia Universitas Indonesia angkatan 2020. Sekarang aku masih berada di semester 2 menuju semester 3. Dan di sini aku mau sharing-sharing pengalamanku masuk UI dan aku bakal ngebahas sedikit tentang jurusan Teknik Kimia itu sendiri. Keep on watching! Nah, pertama-tama aku mau ngasih tahu dulu nih ke kalian kalau aku waktu itu masuk Universitas Indonesia melalui jalur SNMPTN atau yang biasa dikenal juga dengan jalur undangan. Nah, seperti yang kalian tahu, jalur SNMPTN itu seleksinya berdasarkan nilai rapor semester 1 sampai semester 5 saat kalian masih di SMA. Jadi di sini aku bakal lebih fokus ke sharing gimana caranya aku belajar pas waktu di SMA dulu. Nah, jadi pas kelas 10 semester 1, aku itu belum begitu mikirin akademis karena aku masih beradaptasi di lingkungan baru dan juga kenalan sama teman-teman baru. Jadi aku belajarnya masih biasa-biasa aja, nggak ada bimbel, jadi cuma belajar di sekolah dan masih sering ngabisin waktu buat main. Masuk ke semester 2, aku juga belum terlalu mikirin akademis, malah aku ngerasanya aku lebih malas daripada di semester 1. Alhasil nilaiku turun. Dan pas ambil rapor semester 2, mamaku marah karena peringkatku turun jauh banget. Sekitar 10 peringkat dari peringkat 5 jadi peringkat 15 kalau nggak salah. Nah, tapi setelah aku cek nilainya, itu nilaiku cuma turun 1 poin. Jadi misalnya dari 89 ke 88. Nah, setelah kejadian itu barulah aku sadar dan mulai peduli sama akademisku gitu. Terus juga aku mulai kepikiran untuk masuk kuliah lewat jalur SNMPTN. Kayak mikir, kayaknya enak ya masuk kuliah lewat SNMPTN, gak usah belajar UTBK. Terus juga pas yang lain lagi belajar UTBK, aku udah libur duluan gitu. Jadi liburnya lebih panjang. Nah, jadi dari situ motivasi belajarku tuh meningkat. Pas mau masuk ke kelas 11 semester 1, itu aku minta ke orang tuaku untuk dimasukin ke tempat bimbel. Di tempat bimbel yang teman-temanku juga di situ gitu. Karena aku tuh sukanya belajar sama teman-temanku yang udah aku kenal, jadi nggak perlu beradaptasi lagi, nggak perlu kenalan-kenalan lagi gitu, jadi fokusnya belajar gitu kan. Nah, terus aku di sana itu benar-benar niatin untuk belajar dan aku itu sering diskusi. Jadi kalau misalnya ada yang aku nggak ngerti, aku langsung diskusi di tempat bimbel itu gitu. Terus juga kalau ada ulangan atau ada tugas, aku langsung tanya ke guru di bimbel itu. Nah, di bimbel itu aku dari kelas 11 semester 1 sampai lulus dan alhamdulillahnya bisa lolos SNMPTN. Nah, sebelum aku daftar SNMPTN itu aku benar-benar pertimbangin banget jurusan apa yang mau aku ambil gitu. Terus kebetulan tuh aku dari kelas 11 itu aku udah tertarik ke jurusan Teknik Kimia gitu. Terus setelah aku konsultasi ke guru BK aku tuh ngasih data tahun sebelumnya berapa orang yang bisa lolos SNMPTN di Teknik Kimia gitu. Nah, terus aku juga ngeliat peringkat-peringkat di atasku itu pada mau jurusan apa. Kalau misalnya jurusan Teknik Kimia, mungkin aku bakal pertimbangin jurusan-jurusan lain karena kebetulan tahun sebelumnya itu yang lolos SNMPTN Tekim UI itu cuma 1 orang gitu. Nah, dari ceritaku tadi, pengalamanku masuk UI, mungkin bisa diambil tips and trick untuk kalian yang udah prepare nih untuk SNMPTN tahun depan. Nah, jadi yang pertama itu kalian harus benar-benar belajar sungguh-sungguh. Mungkin dari semester 1 itu lebih bagus lagi, kelas 10 semester 1. Jadi kalian emang udah persiapin banget, kalian belajar
itu udah bagus banget sih. Tapi kalau menurutku, kalau kalian emang mau main dulu di kelas 10 itu nggak apa-apa, tapi usahain aja kalian tuh nilainya jangan sampai turun. Gak apa-apa kalau misalnya mulainya dari 85 atau 80-an, itu gak apa-apa asal jangan turun. Itu masih lebih baik dibandingkan kalian awalnya udah 90-an tapi malah rata-ratanya turun dari semester ke semester gitu. Terus yang kedua, kalian harus ngatur strategi gimana caranya supaya kalian bisa lolos SNMPTN. Seperti yang tadi aku udah bilang, mungkin kalian bisa lihat orang-orang, teman-teman kamu yang peringkatnya di atas kalian. Nah, itu bisa dicari tahu mereka tuh maunya jurusan apa, supaya jurusannya nggak sama kayak yang kamu pilih gitu. Karena itu benar-benar bisa memperbesar kesempatan kamu untuk lolos SNMPTN gitu. Terus kamu juga jangan lupa untuk konsultasi ke guru BK kalau kamu mau ambil jurusan tertentu gitu. Karena guru BK itu benar-benar nge-support dan ngasih tahu tips-tipsnya untuk kamu bisa lolos SNMPTN. Nah, mungkin itu aja sih kalau misalnya pengalamanku masuk UI. Semoga menginspirasi dan bisa diambil value-nya, dan ya semangat terus belajar ya. Nah, di sini sekarang aku mau bahas sedikit tentang jurusan teknik kimia. Apa sih itu teknik kimia? Nah, mungkin beberapa dari kalian atau kebanyakan orang itu mikir kalau jurusan teknik kimia itu banyak kimianya. Tapi ternyata itu salah besar. Jadi di sini itu kita lebih belajar fisika dan kimianya itu ada, tapi nggak sebanyak fisika. Jadi mungkin buat kalian nih yang mau masuk ke teknik kimia karena kalian suka kimia, mendingan jangan deh, mendingan kalian cari jurusan lain yang lebih ke kimia gitu. Karena di sini emang di teknik kimia itu lebih banyak kan tekniknya. Teknik itu kan fisika ya, jadi kimianya itu sebenarnya sedikit. Nah, kalau misalnya dari pengertiannya nih, kalau teknik kimia itu adalah jurusan yang mempelajari tentang proses untuk membuat dari bahan baku menjadi suatu produk yang bernilai ekonomis gitu. Nah, sedangkan kalau ilmu kimia atau di UI itu kimia FMIPA ya, di Fakultas MIPA itu dia mempelajari struktur-strukturnya gitu. Jadi benar-benar kimia murni lah istilahnya. Mungkin kalau kalian emang tertarik ke kimia, bisa untuk ke jurusan kimia FMIPA, bukan ke teknik kimia gitu. Nah, mungkin untuk perbedaan lebih jelasnya itu bisa kalian coba cari di Google, karena aku cuma bakal bahas sedikit nih tentang teknik kimia gitu, teman-teman. Kelebihan jurusan teknik kimia itu adalah prospek kerjanya itu luas. Nah, dimana lulusan teknik kimia itu bisa ke industri oil and gas atau ke industri FMCG seperti Unilever, Nestle, P&G, dan lain-lain gitu. Nah, mungkin segitu aja sharing-sharing dari aku tentang pengalamanku masuk UI, pengalamanku belajar di SMA kayak gimana, dan pembahasan sedikit tentang jurusan teknik kimia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.